Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir lebih kurang 200 orang, yang jawab salam kurang lebih 50 orang. Saya coba kalau gitu saya buka dengan sebuah pantun. Boleh Pak ya? Bapak Haji Sulam sedang baca Al-Barzanji. Bapak-bapak yang jawab salam saya mudah-mudahan bisa pergi naik haji. Ya Allah, luar biasa. Aminnya kenceng ya. Tadi ibu-ibu juga jawabnya lemes. Dan yang hadir saya lihat 100 orang lebih kurang, yang jawab 10 orang. Kalau gitu saya ada pantun buat ibu-ibu. Boleh Bu ya? Boleh Bu? Ibu Hajah Sulam jual mangga mana lagi? Ibu-ibu yang tidak jawab salam saya mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Mau Bu? Iya, makanya yang kenceng jawab salamnya gitu. Oke, baik lagi sekali. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, paling kenceng ibu-ibunya sekarang. Subhanallah, takut suaminya dikalikan oleh. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama di hari yang mulia ini kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat hadir di acara tamu Allah Subhanahu wa taala, yakni orang tua kita, ayah kita, saudara kita, yakni Bapak Ar-Rahman. Bapak Ar-Rahman ya. Bapak Ar-Rahman beliau yang sebentar lagi akan memanggil, akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah haji. Mudah-mudahan dengan harapan, dengan hadirnya kita semua di tempat yang mulia ini menjadi doa buat ayah kita. Mudah-mudahan beliau berangkat dalam keadaan sehat walafiat dan kembalinya ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat juga. Amin ya rabbal alamin. Salawat berkah salam kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tiang pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya, ibu-ibu saya yang hadir di tempat yang mulia ini. Banyak di antara mereka yang lebih alim, yang lebih hebat ilmunya menyampaikan tentang ini. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Saya yang menyampaikan tentang haji ini belum melaksanakan ibadah haji. Ibaratnya kalau bahasa Lomboknya ini ibarat pekelar. Tahu pekelar Bu? Yang ada di terminal itu. Ayo Sumbawa, Sumbawa, Jakarta, Jakarta, Surabaya, Surabaya. Tapi dia tidak kemana-mana. Inilah ibaratnya saya, ibarat kasarnya contohnya. Dan saya yang menyampaikan ini tidak pernah pergi haji. Tapi melalui kesempatan ini doa kita bersama, mudah-mudahan tiang dan kita semua nanti berangkat haji dengan izin Allah. Tapi kalau bisa saya duluan, ibu-ibu belakangan tak apa-apa. Tapi itu kan tergantung Allah. Bapak-bapak yang belakangan saya duluan.
dipanggil untuk ibadah haji itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh kakak saya Pak Pasa, ada jemaah saya, jemaah yang hadir keluarga dari Batu Rasak, ada di Batu Rasak? Ada. Ya Allah, pernah juga di Batu Rasak. Yang perempuan ada ya? Ada dari Pelampang? Ada, ya Allah. Di Batu Rasak pernah saya menyampaikan juga pengajian di Pelampang, alhamdulillah. Tapi tumben saya menyampaikan masalah haji ini. Biasanya orang meninggal, biasanya orang pengantin, dan biasanya saya menyampaikan di takziah dan lain sebagainya. Tapi tumben saya menyampaikan di tempat yang seperti ini, acara walimatus safar haji. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sedang berhadapan dengan tamunya Allah. Tidak bisa kita bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah, seandainya Bapak Presiden kirim utusan dari Jakarta, dia adalah seorang tamu, seorang presiden. Bagaimana kita memperlakukannya? Kalau yang namanya tamu orang besar hadirin, tidak mungkin kalau bahasanya enceh-enceh, bahasa Lomboknya, tidak mungkin akan sesederhana mungkin kita akan sambut mereka. Karena apa? Karena mereka adalah tamu besar. Itu tamunya manusia. Begitu kita sangat menghargainya. Sekarang kita sedang berhadapan dengan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang tua saya, orang tua kita, Bapak Ar-Rahman, akan berangkat sebentar lagi ke tanah suci di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tanggal berapa Pak berangkatnya? Hari Rabu, lebih kurang 1 minggu ya. Ya Allah, ibu-ibu mau berangkat haji? Mau berangkat haji? Makanya yang kenceng jawab salamnya tadi. Ya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau berangkat besok hari Rabu. Dan biasanya hadirin yang dimuliakan Allah, biasanya keluarga yang akan ditinggalkan akan terharu, merasa ketinggalan, merasa kehilangan. Baru terasa, ya Allah hadirin yang dimuliakan Allah, perjalanan haji ini dalam pelaksanaannya ada sa'i, ada apa namanya, ada wukuf di padang Arafah. Kemudian ada melempar jumroh, ada pekerjaan-pekerjaan lain, ada ihram yang dilakukan oleh jamaah haji nanti. Ini mengandung filosofi apa hadirin yang dimuliakan Allah? Banyak disebutkan oleh Bapak Profesor, oleh doktor yang luar biasa ahli agamanya. Ibadah haji ini adalah miniatur kehidupan akhirat. Coba kita bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah, nanti ketika wukuf di padang Arafah, apa yang kita pakai Bapak? Bapak-bapak ada yang pernah haji di sini? Ada Pak Haji? Oh, ada beliau. Di padang Arafah pakaiannya apa Pak Haji? Pakaian ihram, kain putih tanpa jahit. Tanpa berjahit pakaian yang kita pakai, siapapun dia, baik seorang gubernur, kepala desa, pejabat, gubernur, bahkan presiden, tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai baju, tidak boleh pakaian yang lain berbeda-beda warna, tapi satu pakaiannya apa? Putih. Baik dia seorang presiden, baik seorang pejabat, sama pakaian kita. Tidak ada seorang presiden di sana sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menggambarkan akhirat, nanti kita dikumpulkan hadirin di padang mahsyar dalam keadaan apa? Sama kita. Sama, tidak ada kepala desa. Oh saya dulu kepala desa, oh saya Jokowi dulu presiden, tidak ada. An-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turaf, la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bi taqwa, kata Allah. An-nasu kulluhum li Adam, manusia sama di hadapan Allah. Saya orang Lombok sama dengan bapak-bapak saudara saya yang di Sumbawa. Kita, mereka orang Jawa sama kita dengan orang Sumbawa. Mereka di Mekah sama. An-nasukum li Adam, manusia itu sama keturunan Nabi Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Ayo, ada yang diciptakan dari api?
Ada yang diciptakan dari pohon pisang? Ibu-ibu diciptakan dari apa? Dari tanah, dari setetes, maaf, dari setetes yang sangat menjijikkan. Ya Allah, di hadapan Allah manusia sama, an-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turaf, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan orang Arab, tidak ada perbedaan orang Sumbawa, tidak ada perbedaan orang Lombok, tidak ada perbedaan orang Arab. Wa Adam min turaf, dan Adam manusia itu dari tanah. La fadla di Arabin ada ajamin illa bittaqwa. Yang membedakan kita adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau sekarang memenuhi panggilan Allah, manusia pilihan. Kita hadirin yang mulia yang ada di tempat ini, belum tentu kita mendapatkan panggilan dari Allah. Punya harta, punya kekayaan, tapi belum tentu dapat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat di televisi, orang-orang pemulung bisa naik haji. Yang punya pabrik besar, mobilnya ratusan, belum tentu bisa naik haji. Ada bapak-bapak yang sudah daftar di sini? Ada? Kalau biasanya kalau aturan sekarang, kalau kita dari NTB sekarang kita daftar mungkin 20 tahun akan berangkat lagi, 25 tahun bahkan sampai 30-an tahun, tapi tidak salah kita daftar dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panggil kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian filosofi yang kedua, sa'i, yaitu dari Safa ke Marwah, lari-lari kecil. Ini mengajarkan apa? Bahwa umat Islam tidak boleh nongkrong di rumah. Umat Islam harus bekerja. Jangan ingin kaya, tapi di rumah main handphone terus, tidak mau kerja. Ibu-ibu ingin kaya, ingin menjadi orang hebat, tapi kerjanya di rumah hanya mainin HP, main WA, gimana bisa kaya? Para hadirin yang dimuliakan Allah, sa'i mengajarkan manusia untuk selalu bekerja. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya, ada kira-kira di antara kita yang tidak mau pergi haji? Bapak-bapak mau pergi haji nggak? Mau? Ibu-ibu mau pergi haji? Titip doa sama beliau. Mudah-mudahan Pak Ar-Rahman ya, kalau bisa doakan kita yang di sini, mudah-mudahan semua jemaah kita yang hadir di tempat yang mulia ini, mereka bisa berangkat haji memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti diceritakan dalam sebuah wilayah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan manusia akan bertengkar di pintu surga. Masing-masing mau masuk semuanya. 4 orang bertengkar di pintu surga, mau masuk 4 orang ini. Bukan bertengkar di pintu neraka, bertengkar masing-masing mau masuk surga. Ibu-ibu mau bertengkar masuk neraka atau surga? Bertengkar surga atau neraka? Mau masuk surga. Bertengkar manusia 4 orang ini. Kalau di antara kita ada yang 4 ini, insya Allah akan bertengkar nanti. Bertengkar dalam artian mau duluan. Oh saya duluan, saya duluan. Kemudian diceritakan dalam hadis ini, manusia pertama saya yang mau masuk surga. Datang malaikat, malaikat penunggu surga. Siapa malaikat penunggu surga? Malaikat Ridwan. Saya masuk surga. Apa katanya? Apa amalan kamu sewaktu hidup di dunia? Waktu saya hidup dunia, pekerjaan saya, amalan saya adalah saya berperang di jalan Allah, membela agama Allah. Saya gugur di medan peperangan, mati dalam keadaan syahid. Janji Allah, barang siapa yang mati syahid, maka tiada lain dan balasannya adalah surganya Allah. Mati syahid.
Terus siapa yang ajarin kamu? Kata malaikat, yang ajarin saya, yang memberikan tahu tentang ilmu itu adalah ulama. Ulama, iya, ulama. Kalau gitu, kalau ulama, kamu bahasa kita, lamun bahasa Lombok niki ndara ile. Tidak ada malu. Kalau bahasa Sumbawa apa ya? Ndailah. Maaf ya, kalau saya bisa bahasa Sumbawa tapi tidak bisa mengucapkan. Walaupun udah lama 2007 saya tinggal di SP1, tapi sampai hari ini belum bisa juga. Ya. Ya Allah, ndailah. Nggak punya malu kamu. Yang ngajarin kamu ulama, seharusnya ulama yang lebih dulu untuk masuk surga. Kalau gitu mundur. Disuruh mundur orang yang mati syahid ini. Mundur dia. Kamu yang kedua. Ditanya, kenapa kamu mau masuk surga yang duluan? Apa katanya? Dulu sewaktu hidup di dunia saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Saya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berhaji dan haji saya mabrur. Beda haji mabrur sama haji mardud. Pernah dengar haji mardud, Pak? Apa arti mardud? Mabrur artinya mabrur atau makbul artinya haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang mardud ada haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa haji mabrur dengan haji mardud? Kalau haji mabrur dulu sebelum haji sering pakai celana pendek sampai sini. Contoh, pakai celana pendek sampai sini, tapi sepulangnya haji, ya Allah, nggak berani dia pakai celana pendek. Pakaiannya menutupi aurat. Aurat laki-laki kan dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan, auratnya semua kecuali telapak tangan sama muka. Dia tutup auratnya sebelum apa? Sebelum haji dan sesudah haji. Sebelum haji sampai sini celananya, sesudah haji dia pakaiannya rapi. Beliau Pak Rahman misalnya. Itu haji mabrur. Tapi kalau haji mardud sebelum haji pakai celananya sampai sini, sepulangnya haji enggak pakai celana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang dinamakan dengan haji mardud, haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sia-sia dia berbiaya, sia-sia dia menghabiskan harta, sia-sia dia menghabiskan tenaganya, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji mabrur tadi. Terus kamu masuk surga gara-gara siapa? Siapa yang kasih tahu? Ulama. Ulama yang kasih tahu. Kalau gitu ulama mundur kamu, haji yang mabrur. Kamu yang ketiga. Dulu amalan kamu apa di dunia? Katanya, dulu waktu saya hidup di dunia, amalan saya adalah alhamdulillah saya dititip oleh Allah rezeki, kekayaan. Saya bangun pondok pesantren, saya bangun masjid yang megah seperti ini. Subhanallah, saya infakkan harta saya, zakat mal saya, harta saya 1 juta, 2 juta. Untuk apa? Pembangunan masjid, madrasah, musalla, pembangunan pondok pesantren dan lain sebagainya. Kami infakkan harta saya. Terus yang kasih tahu siapa? Ulama. Kalau gitu kamu juga pula malu juga. Yang kasih tahu ulama, seharusnya ulama dong yang lebih dulu masuk surga, kata malaikat. Akhirnya terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, dipanggillah ulama tadi. Dipanggil ulama tadi. Siapa kamu? Saya dulu dikenal sebagai ulama. Saya dulu sebagai ustaz, sering menyampaikan tausiah pengajian di mana-mana. Kami bangun pondok pesantren, alhamdulillah bangun jaya memang. Tapi apa kata ulama tadi? Betul saya mendirikan pondok pesantren, betul murid saya banyak, betul pondok pesantren saya jaya. Tapi siapa yang ngasih? Mereka yang ngasih adalah tadi orang kaya yang membangunkan pondok pesantren saya. Tadi orang kaya, orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang memberikan hartanya untuk membangun pondok pesantren seperti ini. Makanya alhamdulillah saya menjadi ustaz sebagai seorang ulama. Kalau gitu dipanggil tadi hadirin, kalau begitu kamu tidak punya malu.
Seharusnya seorang kaya raya tadi yang masuk duluan daripada kamu. Akhirnya dipanggil oleh malaikat tadi, dipanggil yang kaya tadi, wahai si fulan, silakan masuk. Akhirnya masuklah tadi orang kaya yang pertama memasuki surga, baru ngikut Ibnu Sabil fisabilillah, orang yang meninggal dunia dan yang haji. Tapi walaupun kita nomor 2, walaupun kita nomor 3, alhamdulillah bisa kita masuk surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau besok, Bapak Roman kita ini, orang tua kita ini, diberikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari berangkatnya ini sampai pulang ketemu sama keluarga kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau, maaf, biasanya kalau tidak salah sekarang sudah 5 atau 6 orang sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kita meninggal di Makkah itu insya Allah, ya Allah, kenikmatan barangkali. Ibu-ibu mau meninggal di Makkah? Ibu mau nggak, Bu? Ya Allah, mau. Bapak-bapak mau ya? Ya Allah, siap-siap ibu-ibu. Ya, siap-siap kalau bapak-bapaknya nanti, makanya berangkat pesan kepada ibu-ibunya. Ibu-ibu pesan sama bapaknya, ibu-ibu nanti berangkat haji, abang, saya mau berangkat haji. Kalau saya meninggal di Mekah, bang, cari istri yang cantik, cari istri yang kaya, cari istri yang soleha. Saya ikhlas, papa. Ikhlas, Bu? Bapak-bapaknya diambil sama ikhlas ya? Kan sudah dikubur. Apakah maksudnya? Ya Allah, kan mereka kembali juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpesan, nah bapak-bapak pergi, nah sekarang saya berangkat, belum tentu saya bisa kembali ke tanah air. Miniatul akhirah, kembali Allah. Biasa orang yang berangkat haji diazankan, ya Pak, diazankan. Kan biasanya kalau yang diazankan orang yang masuk kubur. Tadi sudah saya sampaikan, pergi ke Makkah, miniatul akhirat, seolah-olah kita akan berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Pak, siapa yang bisa jamin saudara kita, saudara-saudara kita, orang tua yang pergi hari ini berangkat haji, siapa yang bisa jamin bisa kembali ke tanah air? Tidak ada. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ikhlaskan mereka, lapangkan hati kita selaku keluarga. Saudara-saudara saya, putra beliau, berapa putra Pak Rahman? Bapak, berapa putra putrinya? 6. Ya Allah, masih hidup semua. Alhamdulillah. Ya Allah, putra putri beliau sekarang ikhlaskan beliau untuk berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan harapan mudah-mudahan beliau juga kembali ke tanah air di SP3 ini. Tapi jangan salah hadir yang dimuliakan Allah, miniatul akhirat, begitulah kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat. Kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi tidak ada yang kita banggakan. Ayo, mobil yang bagus, mobil yang mewah enggak kita bawa ke Mekah? Tanah yang luas ratusan hektar kita bawa enggak ke Mekah? Enggak. Istri yang cantik kita bawa? Bisa? Iya, kalau ada ongkos. Iya, kalau ada ongkos. Alhamdulillah. Ya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, semua kita sama. Sudah saya sampaikan tadi, pakaian ihram sama putih, dan kita akan masuk ke dalam kubur pakaian putih. Ibu-ibu tidak mungkin pakai jilbab nanti yang warna ungu masuk ke dalam kubur, Bu. Ibu-ibu tidak mungkin masuk dalam kuburan nanti warna kuning. Ibu, tidak mungkin. Kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada bedanya kita. Miniatul akhirat, itulah gambaran kita sekarang, sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir saya sampaikan,
melalui kesempatan yang sangat mulia ini, yang sangat mubarak ini, haji adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, tamu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak berharap untuk pergi haji? Semua kita. Barangkali mohon maaf, barangkali orang gila yang tidak mau pergi haji. Betul nggak Pak? Orang gila yang tidak mau pergi haji. Karena apa? Ini adalah panggilan Allah. Tidak diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memenuhi panggilan rukun iman, rukun Islam. Rukun iman adalah Islam. Rukun apa? Rukun Islam. Beliau sekarang sempurna, kita masih kurang. Syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah kita syahadat. Syahadat kita masuk umat Islam, rukun Islam. Yang kedua, kita sholat. Alhamdulillah, ibu bapak sudah melaksanakan sholat. Yang ketiga, zakat, kita laksanakan zakat. Yang keempat, puasa kita. Tapi berhaji belum tentu kita berangkat. Makanya saya menyampaikan tadi, manusia pilihan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka, la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, yang kita ucapkan nanti di Mekah, hadirin yang dimuliakan Allah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika labbaik. Ya Allah, kalau saya teringat itu, kepingin rasanya berangkat besok. Ya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, ingin berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Miniatur akhirat, kita kembali kepada Allah, memenuhi panggilan Allah di dunia. Belum kita dipanggil oleh Allah masuk ke dalam alam kubur, memenuhi panggilan Allah yang terakhir dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, bapak kades kita mati, kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir saya sampaikan, mulai kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya pribadi dan kepada kita semua, mari kita panjatkan doa kita bersama untuk orang tua kita, ayahanda kita Bapak Rahman, dengan harapan lagi sekali kami sampaikan, mudah-mudahan berkat doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mulai besok hari Rabu beliau berangkat dari rumah, kemudian di perjalanan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau, dan beliau lancar urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dalam pelaksanaan hajinya, dan kemudian terakhir nanti beliau bisa kembali ke tanah airnya, yakni SP3 ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat, dan dengan membawa haji yang mabrur atau haji yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sekedar sudah keringatan ini ya, agak panas memang cuacanya, saya aja kepanasan, apalagi bapak-bapak, apalagi ibu-ibu. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita sambung lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, panjangkan umur tiang, panjangkan umur kita semua, sehingga kita bertemu kembali seperti ini, bermuajahah, bersilaturahmi. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, kata baginda Rasul, maka rajin-rajinlah bersilaturahmi, rajin-rajinlah bertemu sesama saudaranya. Jangan perbedaan partai itu
itu yang membuat kita berpecah belah. Jangan berbeda pilihan, itu yang membuat kita pecah belah. Jangan beda pilkades, itu yang membuat kita pecah belah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah, kata Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Saya orang Lombok bersaudara dengan teman-teman saya dari Sumbawa, tapi saya bukan orang Lombok sekarang. Saya orang asli Sumbawa, tinggal di SP1 yang pelosok hutan sana. Ya, orang hutan masuk kota. Ya, orang udah masuk kota. Alhamdulillah. Jangan ya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, para alim ulama, ibu-ibu saya yang cantik, yang berbahagia, yang saya hormati, dan bapak-bapak saya yang saya cintai, yang saya banggakan. Mungkin hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri dan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersama-sama bisa memenuhi panggilan Allah, yakni berangkat ke Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah khilaf itu adalah kesalahan dan kehilapan yang pribadi sendiri. Saya akhiri dengan ucapan orang Arab mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah yang jelek ini melukai hati, kemana obat hendak dicari. Demikian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.